Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Afabinaya, asal kelas SAB 4E dengan NIM 23050920089. Saya akan mempresentasikan tentang proses penanganan surat masuk dan keluar, sistem buku agenda, dan kartu kendali. Yang pertama itu ada pengertian surat masuk atau keluar sistem buku agenda. Apa yang dimaksud dengan buku agenda, surat masuk? Buku agenda adalah suatu buku yang dipergunakan untuk mencatat surat-surat masuk dan keluar dalam satu tahun. Petugas yang mengagendakan surat disebut dengan agendaris. Adapun buku agenda ada 3 macam, yakni buku agenda yang dipergunakan untuk mencatat surat masuk dan keluar sekaligus berurutan pada setiap halaman buku atau agenda tunggal. Buku agenda yang dipergunakan untuk mencatat surat masuk di halaman sebelah kiri dan surat keluar di sebelah kanan atau buku agenda berpasangan. Dan buku agenda yang dipergunakan untuk mencatat surat masuk dan keluar disediakan buku sendiri-sendiri atau buku agenda kembar. Berikut adalah prosedur surat masuk sistem buku agenda. Yang pertama adalah penerimaan surat. Penerimaan surat dapat dilakukan oleh pegawai yang bekerja di bagian front office seperti satpam dan resepsionis. Bahkan ada di perusahaan yang kecil, penanganan suratnya dilakukan oleh resepsionis juga. Kegiatan mulai dari menerima sampai penyimpan arsip karena tempat mereka memang ada di pintu masuk suatu kantor. Tugas menerima surat adalah mengumpulkan dan menghitung surat masuk, meneliti ketepatan alamat, dan menandatangani bukti pengiriman bahwa surat telah diterima. Yang kedua itu ada penyortiran surat. Setelah surat diterima dari resepsionis, selanjutnya surat dipisahkan berdasarkan alamat yang dituju. Jika surat ini untuk perseorangan dan menyangkut masalah pribadi, maka surat dapat diberikan langsung kepada alamat yang dituju. Tapi apabila surat ini merupakan surat dinas karena menyangkut kepentingan perusahaan atau organisasi, maka surat tersebut harus diproses lebih lanjut. Yang ketiga itu ada pencatatan surat. Pencatatan dilakukan dengan menggunakan sistem masuk buku agenda. Petugas dapat membuka dan membaca surat untuk mengetahui apakah surat tersebut merupakan surat dinas biasa, penting, atau rahasia. Untuk surat rahasia, petugas tidak diperbolehkan membaca surat kecuali sudah diizinkan oleh pimpinan. Kemudian petugas memberikan surat tersebut kepada pimpinan dengan melampirkan lembar disposisi untuk mencatat instruksi pimpinan berkaitan dengan penanganan atau proses selanjutnya dari surat tersebut. Yang pertama itu yang harus dilakukan adalah membaca surat. Yang kedua adalah memeriksa lampiran-lampiran. Yang ketiga membubuhkan stempel agenda. Dan yang keempat adalah mencatat surat dalam buku agenda masuk. Yang keempat ada pengarahan surat. Pengarahan surat adalah menentukan siapa saja yang selanjutnya akan memproses surat berkaitan dengan permasalahan surat. Pengarahan surat dilakukan oleh pimpinan karena pimpinanlah yang bertanggung jawab terhadap penanganan surat tersebut. Pimpinan dapat menuliskan instruksinya pada lembar disposisi dan menuliskan siapa yang harus memproses surat tersebut. Yang kelima adalah penyampaian surat. Jika pimpinan sudah menuliskan instruksi di lembar disposisi, maka surat tersebut berikut lembar disposisinya diberikan kepada orang yang ditunjuk oleh pimpinan yang telah ditulis di lembar disposisi. Jika orang yang dimaksud tersebut lebih dari satu, sebaiknya surat tersebut berbanyak sehingga setiap orang yang ditunjuk akan mendapatkan salinan suratnya. Saat surat tersebut diberikan kepada orang yang telah ditunjuk, maka yang menerima harus menandatangani bukti penerimaan di buku ekspedisi intern. Buku ekspedisi intern ada 2 macam, yaitu buku ekspedisi intern adalah buku yang digunakan untuk mencatat penyampaian atau pengiriman distribusi surat yang disampaikan di dalam lingkungan organisasi atau perusahaan sendiri. Yang kedua adalah buku ekspedisi ekstern, adalah buku yang digunakan untuk mencatat penyampaian atau pengiriman ataupun distribusi surat kepada pihak lain di luar organisasi ataupun perusahaan. Yang keempat, penyimpanan surat. Menyimpan surat menggunakan sistem tertentu. Jika surat sudah selesai diproses, maka surat asli harus diserahkan kepada bagian tata usaha untuk disimpan dengan menggunakan sistem penyimpanan tertentu seperti sistem abjad, sistem subjek, sistem wilayah, sistem tanggal, atau sistem nomor. Berikutnya adalah prosedur pengurusan surat keluar dalam sistem buku agenda. Sistem keluar buku agenda adalah suatu prosedur atau mekanisme yang digunakan untuk mengelola dan mencatat surat-surat keluar yang akan dikirimkan oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Prosedur pengurusan surat keluar dengan menggunakan sistem buku agenda adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembuatan konsep surat. Proses penanganan surat keluar dimulai dengan pembuatan konsep surat. Konsep surat adalah draft awal yang berisi isi dan tujuan surat yang akan disampaikan. Pihak terkait atau petugas pembuatan surat akan menyusun konsep surat berdasarkan kebutuhan dan instruksi dari atasan atau pimpinan. Konsep surat ini berfungsi sebagai dasar untuk penyusunan surat keluar yang lebih lengkap dan formal. Yang kedua yaitu melakukan persetujuan konsep surat. Setelah konsep surat selesai disusun, surat baru diserahkan kepada atasan atau pimpinan untuk mendapatkan persetujuan. Atasan akan memeriksa konsep surat untuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan dan tujuan organisasi. Untuk selanjutnya yang ketiga yaitu pencatatan surat keluar. Surat keluar yang telah disetujui perlu dicatat dalam buku agenda surat keluar.
Buku agenda ini berfungsi sebagai daftar untuk surat keluar dan memudahkan pencarian surat di masa mendatang. Pencatatan surat keluar dilakukan dengan mencatat nomor surat, tanggal surat, alamat tujuan, perihal, dan informasi penting lainnya yang relevan dengan surat keluar tersebut. Yang keempat, ada pengetikan konsep surat. Setelah mendapatkan nomor surat dan dicatat dalam buku agenda, konsep surat perlu diolah menjadi surat keluar yang resmi. Surat tersebut akan diketik oleh petugas juru ketik atau menggunakan teknologi pemrosesan kata untuk memastikan surat terlihat rapi, formal, dan berkualitas. Dan yang kelima adalah penandatanganan dan cap surat. Setelah surat selesai diketik, surat perlu diberikan kepada atasan atau pimpinan untuk mendapatkan tanda tangan, nama terang, dan cap dinas sebagai tanda formalitas. Penandatanganan surat menyatakan persetujuan dari pihak yang berwenang atas isi surat yang hendak disampaikan. Selanjutnya yaitu adalah pengertian surat masuk atau keluar dengan sistem kartu kendali. Penanganan surat sistem kartu kendali merupakan sistem pola baru. Sistem ini dikembangkan sejak tahun 1972 sebagai hasil penelitian yang diciptakan oleh Lembaga Arsip Nasional RI atau disingkat dengan ANRI. Bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Nasional, sistem ini banyak diterapkan di instansi pemerintah yang volume kegiatan persuratannya sangat banyak. Selanjutnya adalah pengertian kartu kendali. Kartu kendali adalah lembar isian yang digunakan untuk pencatatan, penyampaian, dan penyimpanan surat yang sifatnya penting sehingga surat dapat ditemukan kembali dengan mudah jika diperlukan. Sistem kartu kendali memerlukan pengelompokan surat antara lain surat penting, surat rahasia, dan surat biasa. Lembar kartu kendali terdiri atas 3 warna. Lembar 1 berwarna kuning, lembar 2 berwarna hijau, dan lembar 3 berwarna merah. Dan ada juga beberapa fungsi kartu kendali, yaitu alat pengendali surat masuk dan keluar sebagai alat pelacak surat. Dan yang ketiga itu arsip pengganti bagi surat-surat yang masih dalam proses. Keuntungan dari menggunakan kartu kendali yaitu lebih efisien dibandingkan buku agenda, dapat membedakan sifat surat, penting, biasa, atau rahasia, dan menghilangkan pencatatan berulang. Selanjutnya itu adalah prosedur surat masuk sistem kartu kendali. Yang pertama adalah penerimaan surat. Sebelumnya telah dibuat ketentuan atau peraturan di tiap instansi bahwa semua surat masuk dan keluar diterima melalui satu pintu atau unit kearsipan. Hal ini akan lebih memudahkan untuk mengontrol dan pengawasannya. Dalam pelaksanaannya, kalau suatu unit kerja memerlukan kecepatan dan memproses surat keluar tersendiri sampai dengan penyampaiannya ke instansi lain dilaksanakan sendiri. Hal ini dapat dilakukan asalkan 2 kartu kendali diserahkan pada unit kearsipan, sehingga unit kearsipan selalu mengetahui pula apa yang telah dilaksanakan. Ada tugas penerima surat atau juru terima surat adalah menerima surat masuk dari instansi lain dan menandatangani surat pengantarnya, serta membubuhi cap tanggal pada sampul surat. Yang kedua adalah penyortir surat masuk tersebut berdasarkan tanda yang terdapat pada sampul antara lain surat kilat, surat segera, surat pribadi, surat salah alamat, dan surat rahasia. Untuk prosedur yang kedua adalah pencatatan surat. Surat-surat yang diterima oleh pencatat dinilai menjadi 3 kategori, yaitu surat penting, biasa, atau surat rahasia. Kegiatan ini memerlukan pemikiran yang tajam, mengerti segala persoalan dalam lingkungan instansinya, dan harus teliti. Tugas mencatat surat bukanlah tugas yang mudah, sebab petugas mencatat harus dapat benar-benar menentukan indeks dan kode secara tepat. Kalau petugas pencatat tersebut sukar menentukan indeks dan kode, sebaiknya dikosongkan dulu dan diserahkan pada pengarah atau atasan yang mengisi kolom tersebut. Tugas mencatat surat adalah mencatat surat penting menggunakan kartu kendali, surat biasa dengan lembar pengantar surat biasa, surat rahasia menggunakan lembar pengantar surat rahasia, dan menentukan kode klasifikasi dan indeks surat serta untuk pengolah pada kartu kendali. Yang ketiga adalah pengarahan atau pengendalian surat. Petugas pengarah surat adalah pimpinan pada unit kearsipan seperti kepala tata usaha. Tugas pengarah surat antara lain adalah menerima surat yang telah dilampiri kartu kendali 2 dan 3 serta memaraf KK3 sebagai bukti surat sudah diterima. Menentukan arah surat kepada siapa atau ke unit mana surat diteruskan. Dan yang ketiga adalah mengisi kolom indeks, kode, dan pengolah pada kartu kendali. Untuk prosedur yang keempat adalah penyampaian surat ke unit pengolah. Unit pengolah terdiri dari bagian-bagian berikut: tata usaha, unit pengolah. Tugasnya adalah sebagai berikut: menerima surat dan kartu kendali, seperti memarafnya sebagai bukti bahwa surat sudah diterima. Membuat 2 lembar disposisi, kemudian melampirkan surat berikut lembar disposisi 1 dan 2, serta untuk disampaikan kepada pimpinan unit pengolah. Untuk pimpinan unit pengolah, tugasnya adalah menerima surat, kartu kendali, dan lembar disposisi 1 dan 2 dari tata usaha unit pengolah. Mengisi lembar disposisi 1 dan 2 untuk menindaklanjuti surat yang dimasuk. Menyerahkan kembali surat, kartu kendali 3 dan lembar disposisi 1 dan 2 kepada tata usaha unit pengolah. Pelaksana tugasnya adalah menerima surat berikut lembar posisi 1 pimpinan dari tata usaha untuk pengolah. Melaksanakan instruksi pimpinan yang ditulis di lembar disposisi dan menyerahkan surat dan lembar disposisi 1 kepada tata usaha unit pengolah. Yang kelima adalah penyimpanan atau penataan arsip.
Tugas penata arsip adalah menerima kartu kendali satu yang telah diparaf tata usaha unit pengolah dan disimpan di kotak kartu kendali sebagai bukti bahwa surat sedang diproses di unit pengolah. Menerima surat yang sudah selesai diproses oleh unit pengolah dan menukar kartu kendali satu dengan kartu kendali 3. Dan yang terakhir adalah menyimpan surat dengan menggunakan sistem tertentu. Selanjutnya adalah prosedur surat keluar sistem kartu kendali. Yang pertama adalah pengiriman surat. Pengiriman surat pada umumnya dilakukan oleh kurir atau pihak ekspeditor. Kurir atau ekspeditor ini mengirim surat sesuai dengan metode di perusahaan itu sendiri. Dan ada juga namanya penataan arsip. Penataan arsip adalah menerima kartu kendali 2 dari pencatat surat dan menyimpannya sebagai pengganti arsip yang ada di unit tata usaha atau pengarah surat. Apabila surat telah dikirimkan, kartu kendali 2 pada penata arsip diganti dengan kartu kendali 1 dan salinan surat tembusan pada unit atau tata usaha pengarah surat. Yang kedua adalah prosedur penanganan surat keluar biasa sistem kartu kendali. Penanganan surat biasa atau rutin menggunakan lembar pengantar surat biasa rangkap 2 dengan langkah-langkah pengurusan surat sebagai berikut, yaitu unit pengolah. Konsep surat dibuat oleh unit pengolah. Surat dibuat dengan baik, disusun secara lengkap sesuai dengan aturan pembuatan surat, juga lengkap bagian setiap suratnya. Yang kedua adalah unit kearsipan. Catatan surat di unit ini menerima surat beserta lampiran. Surat keluar bisa kemudian diberi nomor dan diberi cap atau stempel tanggal. Dan selanjutnya kepada unit tata usaha. Pengarah surat menerima surat beserta lampirannya dan lembar pengantar surat biasa. Kemudian surat beserta lampirannya diperiksa kelengkapannya dan dikop untuk diarsip. Tembusan atau kopi surat dan lampiran diberi cap atau stempel tanggal. Yang ketiga yaitu prosedur penanganan surat keluar rahasia. Penanganan surat keluar rahasia menggunakan lembar pengantar surat rahasia. Langkah-langkah penanganan surat rahasia adalah surat dibuat sendiri oleh pimpinan, kemudian masukkan dalam amplop tertutup, lalu diteruskan oleh staf kantor ke pencatat surat. Surat rahasia langsung dicatat dalam lembar pengantar surat rahasia rangkap 2. Lembar pengantar surat rahasia 1 diserahkan pada pengarah surat dan lembar pengantar surat rahasia 2 diserahkan pada unit pengolah. Dan surat dan lembar pengantar 1 diterima oleh pengarah surat, kemudian dicatat ke dalam buku ekspedisi ekstern untuk dikirim. Setelah surat dikirim, lembar pengantar 1 disampaikan oleh pengarah surat. Sekian dari presentasi saya mengenai prinsip penanganan surat masuk dan keluar melalui buku agenda dan sistem kartu kendali.